4 hari di sini dengan Pak Asto. Kemarin kami baru bertemu di Balai Kota dan pertemuan ini sangat istimewa, izin melaporkan karena wasilah dari orang kampung ini berkumpulan tokoh-tokoh. Satu adalah perwakilan dari UGM, kemudian perwakilan dari Rumah Sakit Akademik UGM, kemudian Rumah Sakit Happy Land, semua dokter itu. Kemudian Pak Hasto sendiri datang, dan kemudian pengurus dari Universitas Brawijaya, guru besar. Dan saya 4 hari, karena ini pertemuan besar, saya datang karena belum bisa pulang, Kang Toyib dari Malaysia, Jakarta, istrinya suruh ke Ustaz, nginep di Malioboro. Ustaz rupanya entah kenapa tahu dari mana gitu. Dan saya udah merencanakan pulang, udah beli tiket. Ustaz nggak kalah cerdas ini. Flyernya tiba-tiba diamanahkan ke saya. Jadi undangannya belum, flyernya udah jadi. Itulah Ustaz. Jadi berbahagialah saudara-saudaraku kalau Ustaz ini memimpin pergerakan. Beliau selain punya karakter yang luar biasa, kecerdasan emosionalnya sangat tinggi. Dibuktikan dari itu, saya nggak bisa mengelak. Flyernya sudah ada. Jadi begitu ngedrop anak dan istri, terawih di Madiun, pagi udah pesen kereta. Saya lapor Ustaz. Loh, Kapten kok di Madiun? Iya, kemarin di Jogja, sekarang di Madiun, ngedrop anak dan istri saja. Saya balik lagi dan tadi sudah memberi kabar siang ya Ustaz ya. Izin saya berhenti duduk ya, karena enak begini mau buka puasa ya. Tadi saya sudah mengabarkan siang sudah sampai di stasiun, ya. Dan alhamdulillah sampai di sini. Jadi artinya silaturahim ini adalah bagian dari komitmen, bukan hobi. Kalau hobi menjalankan yang senang-senang saja. Ya, jadi saya kadang-kadang mengejar untuk silaturahim ini sehingga hari-hari saya adalah hari-hari yang membahagiakan karena silaturahim seperti itu. Dan dari silaturahim ini alhamdulillah banyak sekali yang Allah berikan tanda-tanda keberkahan termasuk hari ini. Ya, termasuk tadi banyak organisasi yang kita sudah fasilitasi, termasuk bagaimana hari ini akan ada penemuan besar lahir dari Yogyakarta nanti. Yogyakarta ini Bapak Ibu angka lansianya tertinggi di Indonesia. Kami mau izin dalam 3 bulan ke depan nanti dengan program dengan Pak Hasto, ini belum boleh dipublish ya, akan menaikkan produktivitas dari lansia. Ini saya rasa banyak yang lansia ya. Kalau ibu-ibu banyak yang jelita, jelang 5 tahun ya, 50 tahun. Jadi nanti akan diberikan injeksi dari nanobubble. Dan nanti lansianya akan punya wajah yang muda kayak beliau, insya Allah ya. Dan kemudian produktivitasnya naik. Dan ini kami sudah punya 25.000 alumni. Dan kenapa di Jogja? Ya ini mungkin takdir dari Allah yang mulai dari Jogja. Ini dari wasilah silaturahim. Dan alhamdulillah di Malaysia kemarin Ustaz izin melaporkan kenapa Ustaz nyari-nyari saya nggak ada, karena memang saya menjadi TKI di Malaysia. TKI-nya tapi agak keren ya. Saya ditunjuk sebagai Business Development Director di satu perusahaan, dan ternyata saya bertemu dengan teman-teman Malaysia ini unik, saudara-saudaraku. Jadi pertama, kalau kita lihat visanya Malaysia sekarang ini yang terbaik dan termahal ketiga di dunia. Kita ini kasihan dengan negara kita ini. Kita ini punya mostly 300 juta penduduk. Kita belum selevel Malaysia, mohon maaf. Malaysia ini penduduknya tidak lebih besar daripada Jawa Timur, tapi visanya udah diakui dunia. Gitu. Yang kedua, Malaysia ini sudah bisa membuat Proton, mobil nasional milik sendiri, ya, dan juga memproduksi Petronas. Ini yang menjadi PR ketika saya di Malaysia, ya. Dan tentu kita tidak berkecil hati ya. Justru kami Ustaz sudah merencanakan untuk, tadi saya sudah matur dengan Pak Dokter, saya punya kantor resmi di Malaysia di Menara Arena dengan Dr. Set. Kebetulan Dr. Set pun dengan Profesor Safi yang beliau berteman. Jadi kawan-kawan nanti kalau di Malaysia ya silahkan singgah. Dan alhamdulillah kemarin Ustaz saya baru diberi anugerah oleh UMEC namanya, Unity Madani Entrepreneur Center. Jadi forum pengusaha se-Malaysia. Saya diberi sijil, piagam penghargaan sebagai usahawan terbaik.
Saya kembalikan. Saya tidak layak ini Pak Doktor untuk menerima ini. Beliau bicara kapten harus terima karena ini yang memberi bukan saya, tapi organisasi. Saya tanya atas dasar apa memberi saya sertifikat? Karena pidato-pidato Pak Kapten katanya membuat para usahawan Melayu sadar bahwa sebenarnya Melayu itu belum merdeka, bahwa kekuatan-kekuatan asing yang kita sebut elit global ini secara sistematis telah menguasai Islam dan Melayu. Jadi izin Ustaz, sebenarnya saya kalau pidato di Malaysia yang saya pakai pidatonya Ustaz Farid ya, yang menggerakkan Melayu untuk sadar diri gitu, bahwa sebenarnya secara de jure kita merdeka. 1945 memang Bung Karno telah memproklamasikan kemerdekaan, tapi de facto ekonomi kita belum merdeka. Kita berjalan, menara-menara tinggi itu milik segelintir orang. Itulah kenapa Ustaz Farid menggelurakan namanya membela kepentingan pribumi. Kita bukan rasis, bukan, tapi Undang-Undang Dasar 45 memang secara jelas segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan penjajahan kita hari ini bukan penjajahan macam-macam, penjajahan dalam ekonomi. Makanya Ustaz Farid ini alhamdulillah diperjalankan Allah luar biasa sebagai tokoh yang saya kenal sangat aktif dalam menggerakkan mindset pribumi untuk sadar bahwa kita ini sebenarnya punya penduduk yang sangat besar populasinya, bahwa kita punya tanah dan air itu luar biasa. Laut kita itu jumlahnya 3/4 dari seluruh luas wilayah kita Bapak Ibu, tapi garam masih impor gitu. Kalau Bapak Ibu lihat kekuasaan ekonomi kita hampir semuanya dipegang oleh asing. Dari mulai, saya kemarin juga sangat miris, bahkan di bidang kesehatan tidak ada, belum ada satupun ilmuwan Indonesia yang dicetak dengan biaya miliaran untuk ikut kuliah di luar negeri, yang pulang itu mencetak satupun produk di bidang kesehatan yang ada herbal. Tapi Big Pharma menguasai kita dengan produk-produk yang sebenarnya menjerat kita. Seperti itu. Jadi inilah giroh kenapa Ustaz Farid mengumpulkan, karena tidak ada cara untuk melawan mereka kecuali membangun idealisme, ideologi kebangsaan. Ustaz Farid mengajarkan saya dari dulu untuk bisa menggerakkan itu, dan alhamdulillah 2015 saya diberikan penghargaan sebagai salah satu tokoh gerakan bela-bela Indonesia bersama dengan Pak Hasto Wardoyo. Apa itu gerakan bela-bela Indonesia? Salah satunya yang diprakarsai Ustaz Farid, bahwa membela bangsa Indonesia, membela produk-produk Indonesia, karena produk kita bukan lebih bagus lagi, tapi karena produk asli Indonesia. Satu saat Ustaz Farid punya teman, ketua daripada Aisyah se-Indonesia, buat sabun Bapak Ibu. Tiba-tiba sabunnya buatan medal udo ya. Ini sabun buatan gerakan bela Indonesia. Proteslah jamaah, gula timah. Ini sabun apa ini? Katanya gerakan bela Indonesia. Sabun kok gak ada busanya? Jawaban beliau begini. Jangankan gak ada udoknya, ibu-ibu, gak ada sabunnya aja kita beli. Coba, Bapak Ibu, apa maknanya? Pak Hasto juga sama, kalau ketemu mahasiswa, kalau ketemu Pak Hasto selesai. Anda mahasiswa mulai sekarang kalau makan, makanlah di warung-warung terdekat. Jangan makan di warung-warung milik asing. Mahasiswa protes. Pak Hasto ini bagaimana? Pak kan dokter. Saya kalau makan di emperan-emperan, apalagi kaki lima, sering mencret Bapak. Saya gimana suruh makan di situ kalau tiap hari mencret? Apa kata Pak Hasto? Nenek moyang kalian dulu membela Indonesia aja dengan darah dan nyawa. Kamu baru mencret aja bingung. Kalau terus setiap hari mencret kamu untuk mempertahankan Indonesia. Itu. Ya boleh tepuk tangannya untuk Ustaz Farid. Itulah semangat yang akan dibawa oleh Ustaz Farid lewat semua gerakannya. Dan saya merasa bersyukur membawa gerakan ini ke Brunei, Ustaz. Saya sudah ke Brunei, saya sudah ke Arab Saudi, mutawif di Mekah, Madinah, di sana umpet-umpetan Ustaz. Jadi saya kan di Mekah dan Madinah itu, ya alhamdulillah Ustaz, ada salah satu jamaah kita
yang kalau nanti berkenan boleh kita pakai hotelnya. Ada beliau punya hotel hanya dipakai kalau hajian. Jadi kalau umrohan free. Jadi di sana itu kalau kita, nah ini yang perlakuannya nggak adil. Kita dengan Saudi itu seperti hubungan tanpa status. Jadi kita selalu di underestimate, ya. Misalnya orang Turki kalau bikin acara besar itu boleh. Kalau orang Indonesia tuh umpet-umpet kayak saya nih. Kalau berkumpul gitu akan dicari oleh askar, ya akan ditanyain apa-ngapain. Makanya dulu umpet-umpet kita. Nah, dan itu gerakan beli Indonesia, alhamdulillah dan kita mengumumkan di sana. Saya juga sudah ke Thailand dan di Turki, alhamdulillah kita sering mengikuti pameran-pameran. Karena saya juga pengurus di Kadinnya Turki, di Musia namanya. Jadi luar biasa, saya merasa Ustadz Farid sebagai guru saya telah memberi spirit pada saya untuk bangkit. Ya. Saya mungkin tidak bisa sehebat teman-teman yang lain yang punya ilmu, tapi spirit ini mendarah daging kepada saya, sehingga inilah yang membawa saya sekarang ini kemana-mana menyuarakan ini. Jadi Indonesia memang betul-betul perlu perjuangan yang lebih panjang. Kami sendiri kenapa di Jogja? Karena Jogja ini sangat strategis. Dari nama sudah dikenal di seluruh dunia. Tinggal mengisi kontennya nih. Ustadz Farid nanti akan membawa gerakan-gerakan entrepreneur. Saya di dimensi lain akan membawa profesor-profesor dan dokter-dokter. Nah, kemarin sudah berkumpul tuh Ustadz. Jadi yang membawa namanya provokator, yang berkumpul dokter dan profesor. Ini ajaran beliau nih. Boleh berikan aplaus untuk Ustadz Farid ya. Jadi dan di Malaysia nanti Ustadz nggak usah khawatir, tadi Pak Dokter sudah saya beri nomornya Profesor Tulus, silahkan datang. Beliau ini ketua dari perguruan tinggi se-ASEAN. Jadi nggak usah nyari jauh-jauh. Saya sudah membuktikan teman saya yang susah jadi profesor, saya sambungkan ke beliau. Ternyata ada satu elemen yang harus dipenuhi, jadilah profesor. Jadi beliau itu tukang membuat profesor, gitu. Jadi ya spiritnya udah ada di sini gitu. Apalagi tadi nyebut Lampung, sudah kenalan sama Ustadz Farid ya. Jadi seperti itu Ustadz. Jadi mohon izin, saya alhamdulillah juga bersyukur kemarin juga menginisiasi laporan juga Ustadz. Jadi kalau ada perkembangan biasanya saya lapor guru besar. Kemarin kami menginisiasi lahirnya ISQ jilid kedua, bertempat di UNAS. Saya qadarullah itu dengan Ustadz Opik sangat dekat. Karena saking dekatnya kemarin bertemu di Surabaya, beliau lagi disuntik nano bubble tadi. Waktu pertemuan beliau bilang, Pak Kapten, aku itu wow. Terus kenapa Ustaz? Wah aku dibikinkan kayak Pak Ari Ginandar. Belum ya? Belum. Apa itu Ustaz Opik? Aku tak konser nyanyi tapi ditambahi dengan seminar. Akhirnya saya menghubungi Mas Ajis. Mas Ajis itu orang Bimo, umur 29, udah punya 7 TV, stasiun TV. Beliau yang membuat multimedianya ISQ. Akhirnya jadilah kemarin konser perdana Ustadz Opik, dan insya Allah nanti akan konser 30 kota. Syukur-syukur di Jogja bisa diinisiasi Ustadz. Jadi ada beliau lagi membuat namanya 5 Habit, 5 karakter untuk menjadi insan yang paripurna. Beliau pasti bicara tentang Tombuhati, yang kemarin ada konser perdana, dan ini adalah hasil dari wasilah silaturahim seperti itu. Saya rasa sharingnya seperti itu. Saya mohon izin sekali karena ini banyak guru-guru, pasti banyak hal yang keluar dari harapan. Harapannya mungkin dapat ilmu laduni atau mumpuni, tapi ternyata cuma cerita saja. Karena kemampuan saya memang itu, dan saya bersyukur Ustadz, Ustazah, saudara-saudara semua, sebagai anak kampung, alhamdulillah sekarang ini sudah menorehkan 8 kali rekor muri. 2 kali Allah izinkan saya sebagai best motivator karena pernah membuat sejarah bicara di depan 18.500. Tapi hari ini walaupun pesertanya cuma 10.000 bikin saya deg-degan. Padahal di Istora saya nggak pernah deg-degan seperti ini ya. Dan biasanya kalau 10.000 kayak gini
saya bisa mengendalikan Ustaz, 18.000 aja bisa. Kebetulan Ustaz saya dikarunia Allah ilmu yang bisa meraba isi hati, termasuk isi kantong. Ini masanya pakai jam, ya. Anda kan nggak pernah kenal sama saya kan, tapi hatimu saya baca. Itu kapten makin lama makin ganteng, bener ya? Coba tanya. Kalau ilmu menduga-duga dulu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya juga bersyukur sama Ustaz yang mengajari saya untuk percaya diri pokoknya. Pokoknya kayak percaya aja. Jadi kayak gini nih, saya kan tadi bilang Ustaz gimana nih, banyak dokter banyak. Udah bicara aja, bicara apa adanya gitu. Jadi saya juga 6 kali mohon izin telah menginspirasi dan memprakarsai satu budaya Islam terbesar di dunia. Namanya adalah budaya menulis dan mengkatamkan Al-Quran Follow the Line. Jadi event perdana saya dilangsungkan di Tangerang. Judulnya adalah pertama di dunia anak muslim Indonesia khatam menulis 30 juz Al-Quran dalam waktu 10 menit. Khatam. Dan alhamdulillah sekarang sudah dapat 6 kali rekor muri. Kalau Ustadz ingin lihat di Gramedia sudah ada bukunya. Bukunya adalah menebalkan Al-Quran dengan metode follow the line. Jadi menebalkan saja sambil nunggu suami beli. Nah saya ingin sekali dulu melaporkan ke Ustadz, berharap nanti di sekolah umum selain dia mendapatkan ijazah formal, harapan kita mudah-mudahan presidennya inline dengan kita, diwajibkan di sekolah umum untuk setiap hari mengulang wudhu berapa kali di rumah sebelum sekolah, pokoknya wajib wudhu dulu. Setelah sampai di sekolah dia tidak akan membaca materinya, tapi duduk membuka Al-Quran, kemudian menulis 4 ayat, 5 ayat setiap hari. Sehingga waktu lulus seperti P4 dulu dipaksakan, mereka akan mendapatkan ijazah formal dan Al-Quran Follow the Line yang ditulis dari tangannya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan ini sesi akhir. Karena ini belum terjadi Ustaz, nunggu presidennya. Dulu kan Ustaz bilang ganti presiden, presiden udah ganti nih Ustaz. Kita ganti lagi. Kita ganti lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan ini dari Jogja puzzle-puzzle ini akan mengakar sehingga dimulai dari Jogja menuju ke peradaban Indonesia dan dunia. Sekian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Masih berapa menit Ustaz? Masih lama. Ada lagi. Paruhnya itu untuk ngobrol dialog. Dialog, iya, monggo. Banyak. Iya, monggo silakan. Tapi bertanya dengan saya jangan yang berat-berat. Seputar Malaysia boleh, seputar silaturahim boleh, seputar yang ringan-ringan. Kalau yang berat ada Ustadz di samping saya. Monggo. Monggo, anak-anak muda terutama mungkin ada pertanyaan. Mohon izin anak-anak muda, saya kenapa dipanggil Kapten Sar? Dulu kenapa Kapten Sar? Ada yang salah? Apakah ini maksud Basarnas gitu ya? Ya mohon izin. Jadi dulu saya ini ajudannya Mas Ipo Santosa. Ipo Santosa itu penulis buku 7 Keajaiban Rezeki. Kebetulan beliau membawa sesi otak kanan. Kalau saya lebih banyak ke otak atik. Di otak kanan. Nah, dan bukunya masuk bestselling di Gramedia. Waktu launching 7 Keajaiban Rezeki beliau umroh, saya launching di pondok pesantren di Cipinang. Lalu karena bukunya bestselling di bandara, saya kan seneng bawain tas berkhidmat. Saya nanya Mas Ipo kan udah master otak kanan nih. Lah saya ini mau dikasih gelar apa ya? Kayaknya antum lebih cocok kapten ya. Itu artinya apa Mas Ipo? Navigator. Kan di bawah saya master, kamu navigatornya otak kanan. Makanya saya langsung memakai itu karena ini sijil wasiat dari guru nih. Akhirnya saya pakai. Dan qadarullah, nama itu jangan main-main dengan kata-kata, jangan main-main dengan pikiran kita. Saya merasa dengan membawa nama kapten itu luar biasa. Saya bisa memerintah jenderal, termasuk jenderal bintang 4 Pak Laksamana Tejo. Waktu silaturahmi di Probasit, saya minta beliau, Pak Jenderal, mohon izin ada yang berkenan mengundang Bapak silaturahim. Oke. Saya akhirnya sampaikan, siap Kapten. Saya begitu melaporkan ke sana, dia yang takut. Kapten, tolong direvisi, ini yang hadir 20 orang. Saya lapor lagi, Pak Jenderal mohon izin, ini bukan acara seminar, silaturahim biasa, 20 orang. Loh emang kenapa kalau 20 orang? Akhirnya pakai 4 tahun Ustaz. Sampai di kediaman Probasit.
Jadi saya mungkin satu-satunya kapten yang alhamdulillah bukan dari militer, akhirnya berhasil mengundang jenderal, gitu ya. Memerintah bukan mengundang, gitu ya. Nah jadi itu kapten. Dan alhamdulillah anak-anak muda, saya sudah 5 tahun ini mengisi forum anak muda se-Indonesia. Nama kegiatannya KPN, Kapal Pemuda Nusantara. Jadi itu 600 anak muda dari seluruh provinsi, ya diambil kemudian dimasukkan dalam kapal perang. Waktu saya berlayar itu namanya kapal perang Teluk Bintang ini, itu kapal perang milik kita. Selama sebulan mereka berlayar di atas kapal perang, mengunjungi pulau-pulau terluar, dilatih fisiknya oleh Angkatan Laut. Nah saya mengisi karakternya sampai sekarang. Jadi termasuk tadi Ustadz Rizky itu adalah mantan nomor 2 putra putri maritim. Saya jadi masih aktif. Hampir semua kasal saya kenal karena nama tadi. Jadi jangan bermain-main dengan pikiran kita. Jadi karena Allah sebagaimana prasangka kita, what you think what you get. Maka hari ini di masjid ini kita sama-sama berprasangka di bawah kepemimpinan, di bawah majelis yang Ustadz Farid pimpin ini. Mudah-mudahan Allah jadikan dari Yogyakarta menjadi mercusuar Indonesia dan dunia. Allah Akbar. Seperti itu, anak-anak muda, monggo kalau ada yang mau sharing, dipersilakan. Monggo. Ada Ustadz Farid dan saya, monggo. Pak Dokter, monggo. Atau Pak Dokter mau memberikan ini? Saya tadinya bilang harusnya Pak Dokter dulu ya. Monggo Pak Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.